Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu dan para santri, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam sebuah majelis thalabul ilmi. Sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan. Sekarang kita baca hadis yang nomor 195, As-Sabi'. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqati. Iyyakum itu artinya jauhilah, hindari, jauhi, tinggalkan. Iyyakum, tinggalkan, wal julusa, nongkrong, duduk, fit turuqati, di jalan-jalan. Dulu di awal-awal Islam itu ada kebiasaan yang kurang baik. Yang kebiasaan itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam, sehingga di awal-awal Islam kebiasaan itu tetap dilakoni sama para sahabat. Artinya setelah masuk Islam juga mereka masih melakukan itu. Kebiasaan itu ngumpul, nongkrong di tempat orang lalu lalang. Cangkruan lah istilahnya, cangkruan itu. Beberapa orang ngumpul. Nah, tempat ngumpulnya itu di pinggir lewatnya orang. Itu maksudnya al-julusa fit turuqat. Kebiasaan para sahabat ini. Oleh Nabi, kebiasaan itu dilarang, disuruh ninggalkan. Aja diterusno niku. Suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan niku aja.
Kadang-kadang kalau sore ada santri 2-3 duduk di situ di pintu kecil. Nah, ada siapa itu biasanya? Ngitung wong liwat, ngalor ngidul. Faqalu, nah, ketika Nabi sudah bilang begitu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun, tidak ada pengganti dari duduk-duduk kami di pinggir jalan itu. Artinya kebiasaan itu sudah lama kami lakukan dan gantinya apa itu tidak ada. Pokoknya sahabat tuh angel lah, ninggalkan kebiasaan itu sulit ya Rasul. Malana min majalisina buddun, sulit kami meninggalkan kebiasaan seperti itu. Natahaddatsu fiha, karena kita ngumpul-ngumpul di situ, nongkrong di situ itu ya natahaddatsu fiha, kami sambil omong-omong di situ. Ya, mungkin bicara masalah pekerjaan, bicara masalah keluarga, dan masalah-masalah lain yang kami bicarakan di situ. Pancene lak ngoten niku. Lungguh-lungguh nok pinggir embong nek biyen niku kan nok istilahnya nok gerdu. Ngomong ae. Saniki pun boten enten gerdu. Kafe. Nah. Saniki ten kafe wis gak omong-omong, khusyuk dewe-dewe. Nyekel HP dewe-dewe, kadang miso, kadang macam-macam. Tengah wengi sek mesa-meso bingung aku sampean. Kaji suwe bareng. Jadi sahabat ketika ditegur oleh Nabi agar tidak melakukan kebiasaan lama nongkrong-nongkrong di jalan itu, menyampaikan alasannya, ya Rasul, terus di forum itu kan kami omong-omong, bicara ini, bicara itu, terus tidak ada tempat lain. Sahabat ini kok yang bantah bareng ya, gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat itu. Faida abaitum, kalau kamu nolak, dilarang melakukan itu tapi masih juga punya alasan, dan alasannya itu bisa diterima oleh Nabi. Kan sahabat itu kalau ngomong-ngomong kan tidak mungkin ngomong hal-hal yang buruk, kan tidak mungkin. Wong sahabat kok pasti yang diomongkan itu baik-baik. Nah, kalau memang perbuatan seperti itu tidak bisa ditinggalkan, ya, fa idza abaitum illal majlis. Dulu kan tidak ada balai desa, ya tidak ada, apalagi tempat-tempat ngumpul apa kafe senja, tidak ada ya.
Adanya ya ketemu di pinggir jalan terus ngomong-ngomong di situ. Makanya fa idza abaitum illal majlisa, kalau memang tidak ada alasan untuk meninggalkan perbuatan itu, nah nek ngono dinasehati, fa'atut tariqa haqqahu. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan, berarti boleh tetap di situ, tapi ada kewajibannya. Fa'atu, maka berilah at-tariqa, jalan, haqqahu, haknya. Artinya nek ngono ya wis gak apa-apa, tapi ono kewajibane, ada syarat dan ketentuannya, sehingga kalau itu kamu lakukan tidak apa-apa. Qalu, para sahabat bertanya lagi, wa ma haqqut tariq, terus apa haknya jalan, apa kewajiban yang harus saya tunaikan ketika melakukan perbuatan omong-omong di pinggir jalan itu ya Rasulullah? Qala, kemudian baru Rasulullah menjawab. Satu, ghadzul basar, menundukkan pandangan. Orang mukmin laki-laki harus menundukkan pandangannya ketika melihat wanita. Wanita muslimah harus menundukkan pandangannya ketika melihat ada laki-laki. Gimana ayatnya? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Satunya wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Ayatnya jelas. Laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrim harus menundukkan pandangan. Perempuan melihat laki-laki melihat laki-laki muslim juga menundukkan pandangan. Nah, bagi orang yang nongkrong di pinggir jalan harus ghadzul basar, menundukkan pandangan, bukan malah goleki wong liwat. Kalau tidak bisa menundukkan pandangan, ya lebih baik pulang atau ngumpul di tempat lain, jangan di situ. Karena dengan tidak bisa menundukkan pandangan berarti nambah dosa. Ini satu, ghadzul basar. Sudah tidak mau nundukkan pandangan, selalu dikomen, yang ngerono wong liwat dikomentari. Iku kok ngene, kok biru, kok ireng, kok putih. Itu malah lebih dari sekedar ghadzul basar, tidak bisa ghadzul basar itu. Itu yang pertama. Dalam masalah ghadzul basar itu ada pengecualian. Satu, orang yang sedang mengobati orang sakit, dokter, perawat, itu ya tetap kaidahnya itu ghadzul basar. Tapi kan tidak bisa selamanya dokter itu terus gak nyawang pasene. Wong ape nyuntik, mosok gak disawang, sing ape dicubles dome iki mosok gak disawang. Mau diambil darahnya sebelah sini untuk dicek di laboratorium, ya dilihat
malah diusap dengan tisu atau kapas pakai alkohol agar tidak infeksi, baru di situ dicubles sama jarum. Mau operasi ya kan harus dilihat mana bagian tubuh yang diiris untuk dibuka. Nah, itu ada pengecualian darurat istilahnya. Kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Segala sesuatu yang karena kondisi darurat itu diperbolehkan. Yang tadinya dilarang kemudian diperbolehkan. Tapi ada kaidah lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu ukuran diperbolehkannya ya karena kebutuhannya saja. Kalau yang mau disuntik itu sebelah sini, ya yang dibuka sebelah sini tok, jangan sak kelek-kelek dibuka kabeh. Nah, itu sudah lebih dari sekedar diperbolehkan saat darurat. Itu satu. Di zaman Nabi yang bertugas untuk ngobati tentara itu perempuan. Nah, itu diperbolehkan. Tentara yang sakit, terluka, nah, dibawa mundur ke kemah. Nah, yang bagian merawat, mengobati luka itu kaum perempuan. Nah, itu boleh melihat dalam kondisi darurat. Yang kedua, misalnya lagi yang diperbolehkan itu dalam menyampaikan kebenaran. Ada perempuan misalnya yang melakukan satu kesalahan terus dinasihati, boleh sekedar melihat orangnya. Pengajian, sekolah itu diperbolehkan. Ada ibu-ibu tanya di soft belakang, disuruh Nabi berdiri supaya Nabi tahu iki sopo. Yang tanya ini siapa? Itu Nabi tahu. Itu contoh-contoh yang secara darurat diperbolehkan melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Satu, kalau kamu tidak bisa meninggalkan nongkrong omong-omong di pinggir jalan, satu, maka punya kewajiban menundukkan pandangan. Yang kedua, waqaful adza, mencegah penyakit, menghilangkan gangguan. Ya, apa yang menyakiti, mengganggu orang di pinggir jalan apa? Itu kewajiban sampean. Sampean sing nok pinggir embong kok. Misalnya di jalan itu ada beling. Ini kalau keinjak orang menyakitkan, sampean yang punya kewajiban ngambil. Apalagi ada orang lewat seret, blonjoane lugur, buai jeruke lugur. Wih, tepaan rek ono jeruk lugur. Ndak begitu. Bukan milik kita. Dikeploki, wah, jeruke lugur. Nah, itu tugasnya. Topi ini ya kan ada orang sepeda motoran topi ini ngelembung lugur. Wih, apik topi ini rek. Ndak perlu. Semua yang tidak baik, semua yang mengganggu orang, kewajibannya orang ini yang di pinggir jalan itu yang menjalankan. Termasuk kadang-kadang ada orang sepeda motor jagangi, ngerti jagang? Standar itu
apa istilah itu? Belum ditekuk. Itu kalau sampai kecantol apa-apa, batu misalnya jatuh, diingatkan, Pak, dulu biasa kan sepeda ontel ya. Pak, jagang, Pak, jagang. Bagus, dan itu kewajiban. Nah, yang repot itu kalau ibu-ibu dibonceng sepeda motor, nopo sing pakaiane dawa, khawatir melbu rantai. Klambine anyar pisan. Itu juga perlu diingatkan. Sebab sudah banyak kecelakaan yang disebabkan salah satunya oleh pakaian yang bulet di rantai itu. Perlu diingatkan. Kadang ada juga di jalan itu banyak yang harus kita ingatkan. Di jalan itu banyak ibu-ibu yang jilbabnya besar nutupi lampu belakang. Itu membahayakan itu. Iki ngeriting, tak gak ngeriting, iki ape belok kanan, tak kiri, tak mandek, tak terus, bingung. Ini berpotensi menyakiti, mengganggu orang di belakangnya. Iki riting kanan, tapi kok belok kiri. Kalau bisa diingatkan, karena itu memang kewajibannya orang yang nongkrong di pinggir jalan itu. Kaful adha. Yang ketiga, kewajibannya adalah waraddus salam, menjawab ucapan salam. Karena memang etika mengucapkan salam itu, yang orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak jumlahnya, dan yang banyak itu yang menjawab. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berhenti, yang duduk. Seperti ini. Kalau ada orang yang sepeda motoran, lihat kita di pinggir jalan, terus mereka mengucapkan Assalamualaikum, nah kita punya kewajiban menjawab. Jangan sibuk dengan omong-omong sendiri, itu punya kewajiban. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Amar ma'ruf, nahi munkar. Apa misalnya? Meskipun sudah lama nongkrong di situ, tiba krungu adzan. Ayo diajak semua. Nah, saya sama Pak Tasdi ini punya kewajiban, Pak Di, ngajaki wong sing nongkrong sama Kaji Sueb lah, ngajaki wong sing wayahe adzan barang gak nang masjid tapi tetap nongkrong. Iki kewajiban saya sama Pak Tasdi, soalnya tonggone. Amar ma'ruf, ayo nang masjid sik kok balik maneh nek sik karep balik maneh nang masjid. Jadi termasuk apapun yang baik kita ajak, apapun yang buruk, yang mungkar kita cegah. Itu berapa tadi kewajibannya? 5. Ghadzul basar, menundukkan pandangan. Kaful adza, menahan
atau menghentikan potensi bahaya. Yang ketiga, raddus salam, menjawab apabila ada orang yang mengucapkan salam. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf, mengajak untuk melakukan yang baik-baik. Dan yang kelima, wan nahyu anil munkar, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Itu hadis yang ke-7. Yang ke-8, An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman, ada yang membaca khataman, min zahabin fi yadi rajulin. Jadi Ibnu Abbas ini cerita ketika bersama Nabi. Nah, Nabi itu ro'a khatiman, melihat cincin, ali-ali ya, cincin, min zahabin, emas, fi yadi rajulin, di tangan seorang laki-laki. Nah, ini menunjukkan para jamaah, dulu gek disawang ngono wae ngerti, oh iku emas. Kuning nek tangane wong, oh iku emas. Saiki nyawang ngono kuning-kuning ngono mesti emas ta ngono iku. Ya, bisa emas, bisa tidak. Itu menunjukkan kalau dulu tidak, atau mungkin sangat mustahil ditemukan barang-barang palsu. Kayak madu, ya madu ngono wae. Kadek madu 100% asli. Ndak ada. Yes madu ya iku madu. Artinya barang-barang itu memang sesuai dengan aslinya. Nah, begitu Nabi melihat ada laki-laki pakai cincin emas, fanaza'ahu, Nabi mencopotnya. Kenapa? Karena memang laki-laki Islam, dalam agama Islam tidak boleh pakai perhiasan emas. Ini bukan karena laki-laki pakai cincinnya, bukan. Karena cincin itu boleh laki-laki, boleh perempuan yang pakai. Kalau gelang, perempuan. Kalung, perempuan. Anting-anting, giwang, perempuan. Perhiasan yang boleh laki-laki, boleh perempuan itu cincin. Karena cincin bagi laki-laki itu fungsinya bukan hanya perhiasan, tapi ada stempelnya. Kalau Rasulullah itu mau kirim surat itu ada di sini. Ada Allah dan Muhammadnya di sini. Sehingga kalau Nabi mau ke WC, cincin itu dilepas dulu di luar, ditaruh di luar. Nah, tapi khusus untuk laki-laki, meskipun boleh pakai cincin, itu tidak boleh emas, min dhahab,
Selain emas boleh, yang ada larangannya itu emas. Tapi kalau laki-laki pakai kalung itu dilarang, walaupun bukan emas. Bu, laki-laki kalungan bukan emas itu kan, ya ono kalungan apa? Oh, bu kalungan rantai, bu kalungan tali rafia, yang penting tidak boleh. Nah, kadang-kadang saya menjumpai anak-anak bayi yang masih digendong ibunya itu lanang kok dikei kalung piye, emas pisan. Ini harus kita perhatikan. Begitu Nabi melihat ada laki-laki pakai cincin emas, fanaza'ahu, Nabi melepasnya, fatorohahu, kemudian Nabi membuangnya, dicopot, dibuang. Waqala, lalu Nabi bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin minnar. Ya'midu ahadukum, kok ono, kok bisa-bisanya ada orang di antara kalian, orangnya muslim, bisa-bisanya mengambil secuil api neraka, secuil batu dari api neraka, fayaj'aluha fi yadihi, kemudian ditaruh, ditempelkan, dipasangkan di tangannya. Artinya cincin emas yang ada di tangan orang laki-laki itu sama dengan cincin dari api neraka yang ditempelkan di tangannya. Ya kalau mau pakai cincin ya jangan emas. Apa biasanya lanang ini pakai ali-ali? Biasanya yang datang oleh-oleh haji atau umroh itu apa Pak Haji? Perak ya. Perak, perunggu, sing tangane wong Arab gowo digede. Ndak apa-apa. Jangan emas. Atau sing arek enom iku duit ya, uang logam dibolongi, dipakai ali-ali, ndak apa-apa. Jadi kalau sampai ada orang laki-laki pakai perhiasan emas, di sini dicontohkan cincin, itu kata Nabi sama dengan mengambil cuilan api neraka kemudian ditempelkan di tangannya. Sama Nabi diambil, dibuang. Kenapa? Nabi kasihan, kok ada umatnya yang berhias api neraka, dibuang. Faqila lirrajuli, lalu setelah cincinnya dibuang oleh Nabi, ada yang bilang ke orangnya, mungkin dibisiki sama orang lain, orang yang pakai cincin ini. Ba'dama dhahaba Rasulullah, setelah Rasulullah sudah pergi. Jadi ya, dicopot, dibuang, terus dinasihati, terus Nabi pergi lagi. Setelah Nabi tidak ada, sudah pergi, ada yang ngomongi orang yang punya cincin tadi, khudh khatimaka intafi bihi. Hei cak, iku sampean jupuk maneh, jupukan terus manfaatno kanggo liyane. Kan ini emas, ya dikasihkan misalnya anaknya yang perempuan, dikasihkan istrinya, kan manfaat dan boleh. Atau kalau dulu dilebur, dipakai apa begitu, pokoknya yang manfaat. Atau ya kasihkan takmir masjid misalnya, kan manfaat juga. Artinya masih bisa dipakai untuk
hal-hal yang bermanfaat yang bukan dipakai cincin. Itu ada solusinya. Karena ini barang berharga. Jupuken digawe liyane, aja digawe ali-ali. Qala. Nah, yang punya cincin ini jawab, "La wallahi, demi Allah, emoh." Dikongkon jupuk mana? Emoh, demi Allah. La akhuduhu, aku tidak mungkin mengambil cincin itu lagi abadan. Selamanya tidak akan saya ambil. Oh, nek sampean gak gelem tak jupuk ya. Tidak ada yang begitu. Demi Allah tidak. Saya tidak akan mengambilnya sampai kapanpun. Waqat tarahahu Rasulullah, sebab Rasulullah sudah membuangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, lapo Nabi wis mbuwak mosok tak jupuk maneh. Wis moh sak lawase moh itu. Meskipun ya boleh dimanfaatkan, tapi sifatnya tidak mau menentang Nabi, sifatnya tetap sesuai dengan arahan Nabi, itu yang dipegang teguh oleh sahabat ini. Rawahu Muslim. Nah, jadi para jamaah sekalian, di dua hadis ini Nabi memberi nasihat kepada sahabatnya dan kepada kita semua tentang meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin masih ada di tengah-tengah kita. Kebiasaan buruk yang pertama tadi, ya, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang itu potensi melakukan dosanya tinggi. Dan yang kedua, kebiasaan buruk mungkin masih ada di antara kaum muslimin yang perhiasannya itu emas. Ini tidak boleh. Dan ini nasihat buat kita semuanya. Sampun nggih. Ini intinya kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih ada di diri kita, mari sama-sama kita tinggalkan, syukur-syukur saling menasihati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.